Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak bisa untuk menghitungnya karena saking banyaknya apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih pada kesempatan kali ini kembali insyaallah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam sebuah majelis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam majelis ini kita juga akan mempelajari sebuah ilmu tentang bahasa yang juga Allah ridhoi, yang Allah telah pilih menjadi bahasa dalam kitab sucinya dan bahasa menjadi bahasa agamanya, yaitu agama Islam ini. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap memohon bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita luruskan niat kita di kesempatan kali ini agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmu yang sangat berharga ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Islamic University of Madinah. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-17, Ad-Darsus Sabi'a Asyar. Ya, pelajaran yang ke-17. Nah, di pelajaran ke-17 tersebut kita sudah membaca contoh-contoh kalimat yang isinya di sana masih tentang penekanan dari kaidah yang kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, itu pelajaran di ke-16. Kaitannya itu dengan apa? Yaitu dengan sebuah kaidah yang menyatakan bahwasanya setiap kata yang tidak berakal dalam bentuk jamak maka dia adalah statusnya muannas atau perempuan. Nah, dan sekarang insya Allah kita lanjutkan kepada latihan dari pelajaran yang ke-17 ini. Nah, silakan yang sudah punya buku dibuka bukunya halaman 97. Halaman 97, adapun yang belum memiliki buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masuk kepada latihan yang pertama. Latihan yang pertama. Di halaman 97 baris paling atas Tamarin, latihan. Nah, latihan yang pertama perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah, yaitu jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini atau soal-soal berikut ini. Nah, di sana ada 10 soal, 10 soal, dan nanti untuk jawabannya silakan disesuaikan dengan apa yang sudah difahami dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita baca pertanyaannya yang pertama yang pertama. Ainal kutubul jadidatu? Di manakah kitab-kitab yang baru itu? Ainal kutubul jadidatu? Di manakah kitab-kitab yang baru itu? Kemudian yang kedua, liman hadhil buyutul kabiratu? Milik siapakah rumah-rumah yang besar ini? Nah, liman hadhil buyutul kabiratu. Nah, taib. Kemudian yang ketiga, abwabus sayyarati maftuhatun. Abwabus sayyarati maftuhatun. Apakah abwab pintu-pintu as-sayyarah mobil? Apakah pintu-pintunya mobil maftuhatun terbuka? Baik, yang keempat, aina aqlamul mudarrisi? Di manakah pena-penanya Pak Guru? Yang kelima, ainal kilabu? Di manakah anjing-anjing itu? Yang keenam, ainal hamiru? Di manakah keledai-keledai itu? Yang ketujuh, aina kutubu katokini?
Kalau melihat ke atas setelahnya ya Maryam, dia menunjukkan perempuan, maka ini berarti dibaca aina kutubuki ya Maryamu. Aina di mana kutubuki kitab-kitabmu. Oh ya Maryam, wahai Maryam. Taib yang ke-8 ya. Aina dafatirut tullabi. Aina dafatirut tullabi. Yang artinya di manakah ya buku tulisnya atau buku-buku tulisnya para siswa. Baik, yang ke-9 ya. Ainal fanadikus shaghiratu. Ya, di manakah hotel-hotel yang kecil-kecil ya, hotel-hotel yang kecil. Di mana? Taib yang ke-10 ya, liman hadhil aqlamul jadidatu. Ya, milik siapakah hadhil aqlam? Ya, pena-pena ini, pena-pena yang baru ini, aqlam al-jadidah, pena-pena yang baru ini. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pertanyaannya sudah kita baca. Nah, kemudian untuk menjawabnya ya bisa dijawab dengan misalkan mengganti dengan kata gantinya atau domirnya. Misalkan di sana ya nomor 1 misalkan ya ainal kutubul jadidatu, di manakah kitab-kitab yang baru itu. Nah, al kutubul jadidatu itu bisa diganti dengan domir. Apa domir atau kata gantinya? Yaitu dengan apa? Kata ganti hiya, karena dia berstatus sebagai apa? Sebagai mu'annas atau sebagai perempuan, sehingga bisa dijawab hiya, misalnya hiya fil maktabah, dia ada di maktabah, di perpustakaan, atau jawab yang lainnya hiya fil fasal. Nah, baik itu untuk meringkas jawaban. Nah, baik para pemirsa, ya silakan dikerjakan dulu ya latihannya ini. Silahkan dijawab sesuai dengan apa yang sudah dipelajari ya dari pelajaran sebelumnya, dan nanti kita cocokkan jawabannya. Jawabannya tidak harus sama ya, bisa berbeda-beda. Yang penting sesuai dengan makna yang dikandung dari pertanyaan tersebut. Nah, silakan di pause dan dikerjakan. Taib. Nah, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dijawab ya, sekarang kita coba cocokkan jawabannya masing-masing dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di latihan yang pertama ini. Nah, yang pertama ya, tadi sudah kita contohkan ya, ainal kutubul jadidatu, di manakah kitab-kitab yang baru itu? Nah, jawabannya hiya fil maktabah. Nah, kitab-kitab yang baru itu ada di maktabah. Bisa juga dijawab hiya fil fasl ya. Hiya ini kembali ke mana? Hiya kembali ke al-kutubul jadidatu. Karena kutub bentuknya jamak dan tidak berakal, maka dia adalah mu'annas, sehingga dijawab dengan hiya. Kata ganti hiya. Hiya fil maktabah, atau hiya fil fasl, atau hiya fil ghurfah, atau hiya fil bait. Nah, atau hiya fil haqibah. Nah, terserah, silakan dijawab. Taib, yang kedua, liman hadhil buyutul kabiratu. Nah, ya, hadhil buyutul kabiratu bisa diganti dengan kata ganti atau kata domir. Apa domirnya? Ya, dia adalah buyut bentuk jamak dan tidak berakal, maka bisa diganti dengan apa? Yaitu mu'annas, domir mu'annas tunggal, yaitu hiya. Jadi jawabannya apa? Liman hadhil buyutul kabiratu. Ya, jawabannya adalah hiya. Misalkan di contoh sebelumnya ya, di halaman sebelumnya itu ada hiya li mudiris syarikah. Di ini apa, rumah-rumah yang baru itu, rumah-rumah yang besar itu miliknya direktur perusahaan ya. Atau bisa dijawab juga hiya li roisil jumhuriyah ya. Dia miliknya presiden, misalkan seperti itu. Baik. Nah, yang ketiga ya, abwabus sayyarati maftuhatun ya, apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Nah, di sana yang ditanyakan abwab ya, pintu-pintu. Nah, karena ada pertanyaan A di depan, maka jawabannya na'am atau la. Ya, kalau dijawab na'am, ya dijawab na'am berarti na'am hiya maftuhatun. Atau dijawab la hiya mughlaqun ya. Kalau na'am hiya maftuhatun, ya pintu-pintu itu terbuka. Kalau dijawab tidak, la ya, tidak hiya mughlaqatun. Nah,
Jadi tidak, pintu-pintu itu tertutup. Nah, mughlaqatun. Nah, taib. Yang keempat. Nah, aina aklamul mudarris, di manakah penanya Pak Guru? Ya, di mana penakah Pak Guru? Maka jawabannya ya aklam, ya kembali bisa dijawab dengan kata ganti, yaitu hiya. Di mana hiya alal maktabi. Jadi pena-pena itu ada di atas meja. Atau hiya fil hakibati. Ya, ada pena-pena itu ada di dalam tas. Nah, seperti itu. Taib yang kelima, ya yang kelima ainal kilabu, di manakah anjing-anjing itu? Ya bisa dijawab al kilab dengan dia karena jamak tidak berakal, ya bisa diganti dengan kata ganti hiya. Ya dijawab dengan hiya. Ya di manakah biasanya anjing itu berkumpul? Ya biasanya di jalan, ya, atau ya hiya fi syari, atau hiya fi hiya amamal bait, dia ada di depan rumah. Nah. Taib. Kemudian yang keenam, ainal hamiru, di manakah keledai-keledai itu? Nah, keledai ya kalau dia ini misalkan ada di kebun, ya hiya, atau di kebun binatang misalkan seperti itu, hiya fi hadikotil hayawan, ya hiya fi hadikotil hayawan, dia ada di kebun binatang. Atau kalau misalkan di sawah, ya hiya fil mazra'ah, ya, atau di gurun, ya hiya fi sakhra. Nah, terserah, nanti silakan diisi sesuai dengan apa yang dimaui. Taib. Nah, yang ketujuh, aina kutubuki ya Maryamu, di manakah kitab-kitabmu wahai Maryam. Nah, dari sini jawabannya di mana kira-kira? Ya, maka menjawab adalah kutubi, ya kitab-kitabku, ya karena ditanya kan di manakah kitab-kitabmu, maka jawabannya adalah kitab-kitabku, atau bisa dijawab dengan hiya, ya cukup dengan kata hiya. Kalau hiya itu kembali kepada kutub, ya kitab-kitab itu. Nah, jadi kalau dijawab dengan lengkap ya kutubi, ya kitab-kitabku, ya misalkan fil fasal, ada di kelas. Atau kalau diganti dengan kata ganti, ya hiya fil fasal. Nah, jadi hiya itu maknanya ya ada kitab-kitabku, ya ada di kelas. Baik. Yang kedelapan, aina dafatirut tulabi, di manakah ya buku-buku tulisnya para santri atau para siswa. Nah, di sana bisa dijawab dengan ya kata gantinya aja yang mudah, hiya, ya. Dafatir diganti dengan hiya. Nah, di mana kira-kira? Hiya fil hizanah, dia di lemari, ya. Jadi buku-buku itu ada di lemari. Atau hiya alal maktabi, dia di atas meja. Taib yang ke-9, ya. Ainal fanadikus shaghiratu, di manakah hotel-hotel yang kecil itu? Nah, maka bisa dijawab dengan apa? Di mana biasanya hotel terkecil itu? Ya kalau misalkan dijawab di desa gitu ya. Berarti hiya fil qaryah, ya hiya fil qaryah. Nah, jadi hiya fil qaryah artinya yaitu hotel yang kecil itu ada di desa. Nah, taib yang terakhir yang ke-10. Nah, liman hadhil aklamul jadidatu. Ya, milik siapakah pena-pena yang baru ini? Ya, milik siapakah pena-pena yang baru ini? Ya, maka kalau misalkan dijawab ini miliknya Pak Guru, berarti ya diganti dengan kata gantinya. Apa kata ganti untuk hadhil aklamul jadidatu? Ya cukup dengan hiya, ya. Hiya lil mudarris, ya. Jadi pena-pena yang baru itu miliknya Pak Guru. Atau hiya li mudiril madrasah, dia ada miliknya Bapak Kepala sekolah. Nah, atau ya dijawab dengan milikku, hiya li, ya. Jadi pena-pena yang baru itu adalah milikku. Nah, silakan bisa dijawab sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, dengan demikian para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari latihan yang pertama ini dari pelajaran yang ke-17. Nah, mudah-mudahan di sini bisa difahami ya terkait dengan bentuk jamak ini, kata jamak ini, dan juga kata gantinya. Sehingga ketika kita menjawab dengan kata ganti itu ya kalimatnya akan lebih ringkas dan lebih mudah
didengar atau difahami. Baiklah para pemirsa, yang tadi perlu diingat kata gantinya adalah kata ganti perempuan tunggal ya. Meskipun yang diganti adalah kata benda yang bentuknya jamak. Karena dia bendanya tidak berakal, jika tiga jamak, dia dianggap sebagai mu'annas tunggal. Taib. Baiklah, dari sini para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita selesai latihan yang pertama dan insya Allah kita nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kepada latihan yang kedua. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada pun dari kurangnya itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para pemirsa sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.